Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Untuk yang baru mempelajari teknik ini, disarankan untuk teman-teman ke playlist materi karena masih banyak teman-teman yang meminta penjelasan mengenai CB1 dominan, base, dan penarikan Fibonacci-nya. Di playlist materi ini sangat lengkap sekali untuk materinya atau untuk video-video basic mengenai teknik ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, saya sangat menyarankan sekali untuk ke playlist materi terlebih dahulu. Karena ini hari Minggu, seperti biasa kalau hari Minggu saya akan memberikan analisa atau ulasan atau gambaran untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk pair New Zealand USD. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame H4. Kita akan lihat untuk base-base yang terdekat dengan harga untuk pair New Zealand USD. Jika kita lihat di sebelah kiri ini, ada banyak sekali base yang terbentuk. Tapi kita akan lihat responnya, respon marketnya. Selama penurunan, di sini tidak terdapat setup yang terbentuk di base. Artinya di sini tidak ada peluang untuk entry untuk kita para trader base. Kita akan lihat untuk base-base yang terdekat untuk hari Senin atau 1 minggu ke depan. Saat ini harga berada di base yang terdekat, yaitu di base buy. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Ada 3 base buy yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Ini adalah base buy yang pertama. Kita akan tandai 2 base saja. Dan ini adalah base buy yang kedua. Sedangkan untuk base sell-nya ada di atas ini, ada candle yang sangat kecil. Tapi merupakan base, kita juga bisa tandai juga. Karena biasanya juga direspon oleh market. Untuk peluang kita entry-nya kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan tunggu datang harga ke base buy tersebut. Lalu sebagai konfirmasinya, kita akan menunggu harga membuat setup CB1 atau dominan untuk kita entry-nya. Jika base ini tidak direspon oleh market, kita akan tunggu ke base berikutnya. Karena biasanya jika market tidak merespon base ini artinya di break oleh harga, maka kita akan tunggu di base buy berikutnya. Lalu menunggu respon market dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Sedangkan untuk konfirmasi atau setup sell-nya, kita akan tunggu harga di base sell yang ini. Selama belum terbentuk base sell yang terdekat dengan harga di time frame 4-nya, maka base sell ini menjadi acuan kita atau menjadi arah kita menunggu harga saat harga naik di pergerakan market berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Kita akan lihat di sini untuk base yang terdekat dengan harga. Di sini ada base buy yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai base buy yang terdekat dengan harga terlebih dahulu. Ini adalah base buy-nya. Lalu untuk base sell-nya ada di sini. Kita selalu tandai base buy dan base sell yang terdekat dengan harga karena ini sebagai acuan atau batasan kita untuk melihat market, sehingga trading kita jauh lebih santai atau lebih nyaman. Selama harga tidak berada di base, kita relax saja karena kita trader base hanya menunggu setup yang terbentuk di base. Untuk rencana trading di pair AUD USD, kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika harga turun dan menyentuh base buy yang ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika harga tidak turun dan langsung naik, kita bisa tunggu harga di base sell sini, lalu menunggu konfirmasi entry-nya jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro USD. Jika kita lihat di sini di time frame 4 untuk pair Euro USD, di sini harga berada di base buy. Kita akan tandai untuk base buy-nya terlebih dahulu. Ini adalah base buy-nya. Lalu untuk base buy yang kedua, karena base buy ini sangat kecil dan berpotensi untuk di break, kita akan tandai base buy yang kedua di sini. Sedangkan untuk base sell-nya ada di dekat sini. Kita bisa tandai juga untuk base sell-nya. Sepertinya untuk minggu depan ada banyak base-base yang terdekat dan sangat jelas terlihat oleh mata kita.
sehingga ini bisa kita jadikan acuan atau batasan untuk kita melihat market. Untuk rencana tradingnya, kita akan tukar time frame ke time frame 1. Saat ini harga berada di best buy. Kita akan tunggu harga ini merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Atau jika best buy ini di break oleh harga, kita bisa tunggu di best buy berikutnya, yaitu di sini. Jika market tidak merespon best buy ini dan harga turun, kita akan tunggu di best buy yang ini, dan untuk entry-nya kita akan tunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan break. Sedangkan untuk peluang sell, jika harga naik dan berada di best sell ini, kita bisa ambil peluang sell di sini jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan lihat untuk pair GBP USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4 untuk pair GBP USD untuk best buy-nya, saat ini juga berada di best buy, tapi kita akan lihat di sini apakah best buy ini sudah di break oleh harga. Ini adalah best buy yang cukup kuat karena sebelumnya juga direspon oleh market. Tapi jika kita lihat di sini best buy-nya sudah di break oleh harga. Artinya jika best yang sudah di break oleh harga, maka tidak bisa kita gunakan. Kita akan tunggu di best buy berikutnya. Jika kita lihat di sini sampai ke bawah, di sini tidak ada best buy yang terdekat dengan harga. Jadi kita akan abaikan untuk setup buy untuk pair GBP USD selama tidak terbentuk best buy yang baru. Kita akan tunggu di best sell saja. Ini adalah best sell-nya. Kita akan tunggu harga datang ke best sell tersebut. Untuk rencana tradingnya kita akan biarkan harga naik dan menunggu harga di best sell ini. Karena jika harga sentuh best tersebut, lalu di time frame satunya market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan lihat di time frame 4 untuk pair USD Jepang Yen. Untuk best buy yang terdekat dengan harga, kita akan tandai terlebih dahulu. Ini adalah best buy yang terdekat dengan harga. Sedangkan untuk best sell-nya ada di sini. Dengan kita menandai best, maka acuan kita melihat market sangat jelas karena kita hanya menggunakan best sebagai acuan untuk mengetahui batasan-batasan market, sehingga kita bisa ambil peluang di sini. Dan chart yang kita gunakan juga sangat bersih sehingga tidak banyak argumentasi yang terbentuk di market untuk membuat keputusan untuk kita entry. Untuk peluang entry-nya kita akan tunggu di time frame 1. Kita akan lihat, biarkan market naik ke best sell tersebut. Lalu di best sell ini kita akan melihat respon marketnya. Jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Sedangkan untuk best buy-nya cukup jauh. Jika market turun ke best buy ini, lalu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai respon marketnya, kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame H4. Untuk pair USD CHF saat ini harga berada di best sell. Kita bisa tandai best sell ini, cukup cantik best sell-nya. Sedangkan untuk best buy-nya ada di bawah sini. Sangat menarik jika kita mendapatkan best buy dan best sell yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, karena kita bisa ambil peluang di antara kedua best ini. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, di best sell ini market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga berpotensi untuk turun minimal ke level Fibo 161 atau 261. Apakah kita bisa ambil peluang sell di sini karena setup terbentuk? Bisa saja kita ambil peluang sell di sini, tapi karena kita terjeda waktu market libur, maka paling aman kita tunggu harga koreksi ke setup full margin, karena di sini juga terdapat setup full margin yang bertepatan dengan level Fibo 50. Syarat untuk setup full margin adalah ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya.
sebagai syarat pertama untuk entry full margin. Sedangkan syarat keduanya harga koreksi ke base tersebut. Walaupun setup ini dimakan setup full margin, tapi kita tidak harus untuk entry full margin. Kita bisa meningkatkan risikonya untuk ambil peluang saat terbentuk setup-setup seperti ini. Karena risikonya sangat kecil dan untuk take profitnya juga cukup besar walaupun kita hanya ambil di level Fibo 161. Video ini hanya gambaran atau ulasan market untuk hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan. Jadi bukan saran untuk entry karena aktivitas trading merupakan aktivitas yang sangat berisiko. Jadi sangat disarankan sekali sebelum entry atau sebelum masuk market kita ketahui dulu resikonya. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy yang terdekat dengan harga. Ini adalah base buy-nya, sangat kecil tapi bisa kita gunakan. Berikutnya untuk base sell-nya, kita juga akan tandai base sell-nya. Di sini ada base yang selevel, kita bisa tandai keduanya. Untuk peluang entry di pair USD Kanada, kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika market turun ke base buy, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika market langsung naik ke base sell ini, dan di base sell ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair Euro Jepang Yen di time frame 4, di sini terdapat base sell dan base buy yang cukup berdekatan. Kita bisa tandai keduanya. Ini untuk base sell-nya yang saat ini harga sudah sentuh base sell tersebut. Tapi di sini juga ada base buy yang terdekat dengan harga. Ini adalah base buy-nya. Atau kita bisa tunggu di base sell berikutnya jika kita ragu karena base sell ini cukup berdekatan dengan base buy. Kita akan tunggu di base sell yang ini. Kenapa kita perlu berhati-hati untuk base buy dan base sell yang berdekatan dan berlawanan? Karena jika kita lihat di time frame 1, kita bisa lihat di sini market sudah merespon dengan membuat setup sell CB1 break dan merupakan setup full margin juga. Kita akan coba lihat atau kita akan analisa pergerakan market untuk pair Euro Jepang Yen ini. Kita akan gunakan garis Fibonacci di setup sell CB1 break tersebut. Saat ini harga berada di setup full margin, yaitu di base sell yang merupakan syarat pertama untuk setup full margin dan bertepatan dengan level Fibo 50 juga. Lalu untuk syarat keduanya, harga koreksi ke base tersebut. Ini merupakan peluang untuk kita entry, tapi kita juga jangan melupakan untuk base buy-nya. Karena jika harga merespon base sell ini, lalu sedikit saja harga turun ke base buy di time frame H4 ini, dan market merespon lagi base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka market juga akan berpotensi untuk naik kembali. Karena itu kita perlu berhati-hati untuk setiap base yang berdekatan dan berlawanan, karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Tapi untuk peluang entry di sini, kita bisa tunggu di base yang terdekat dengan harga. Seperti base sell yang ini. Jika kita memang ragu di base yang terdekat dan berlawanan seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market gold. Kita akan lihat untuk market gold di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk base buy-nya untuk market gold, ada yang terdekat dengan harga, yaitu di sini. Di base yang baru terbentuk. Apakah base yang baru terbentuk bisa digunakan? Sangat bisa digunakan jika market merespon base buy ini dengan membuat setup CB1 atau dominan di time frame satunya. Maka kita bisa ambil peluang buy di situ. Dan kita juga bisa tandai untuk base sell-nya. Untuk peluang entry-nya kita akan tunggu di time frame 1. Market merespon dengan membuat setup buy di sini. Atau untuk peluang entry sell-nya, kita juga bisa tunggu harga untuk naik terlebih dahulu ke base sell ini dan menunggu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan untuk ambil peluang entry di sini. Oke, berikutnya untuk market crude oil.
Kita bisa lihat untuk market crude oil di time frame H4. Di sini ada best buy dan best sell yang cukup menarik. Ini adalah best buy-nya. Ada dua best yang selevel, kita bisa tandai keduanya. Sedangkan best sell-nya ada di best yang baru terbentuk, kita juga bisa tandai best sell ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar time frame ke time frame H1. Jika harga naik ke best sell ini dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga langsung turun, tidak membuat koreksi ke best buy ini, dan market merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Untuk market dan pair yang saya sharingkan adalah market yang sering saya tradingkan, dan saya hanya trading di pair-pair ini saja, yaitu untuk semua pair mayor, Euro Jepang Yen, gold, dan market crude oil. Jika teman-teman menemukan peluang entry di time frame 4 selain pair ini atau selain market ini, teman-teman juga bisa ambil peluang, karena saya hanya sharing market yang saya tradingkan saja. Ini hanya gambaran atau ulasan untuk market 1 minggu ke depan, jadi bukan saran untuk entry. Sekali lagi, aktivitas trading adalah aktivitas yang sangat berisiko. Jadi sebelum entry atau sebelum trading, lebih baik teman-teman kenali dulu risikonya atau paham dulu risikonya, agar trading lebih aman dan lebih nyaman. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.